Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Enda. Saat ini kita akan belajar cara melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Oke teman-teman, jadi analisis regresi linear berganda itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel ya, atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Oke teman-teman, jadi persamaan regresi linear berganda itu dapat dirumuskan seperti ini ya. Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah Bn dan Xn. Artinya B sekian dan X sekian ditambah error ya. Oke teman-teman, jadi dalam analisis regresi linear berganda kita akan melakukan beberapa uji ya. Yang pertama adalah uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk mengetahui atau melihat pengaruh secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel Y ya. Jadi seperti ini ya. Gambarnya saya gambarkan di sini. Jadi pengaruh X1 terhadap Y atau hanya pengaruh X2 terhadap Y atau pengaruh X kesekian terhadap Y ya. Sementara uji F itu digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau pengaruh secara bersama-sama variabel bebas baik variabel X1, X2, dan Xn terhadap variabel terikat atau variabel Y. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi secara serempak X1, X2, dan Xn berpengaruh atau tidak secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Lalu dalam uji regresi linear berganda juga kita akan melakukan uji koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Oke, kurang lebih seperti itu ya secara singkat pembahasan tentang analisis regresi linear berganda. Jadi kita langsung masuk ke datanya ya. Oke, di sini kita menggunakan 4 variabel ya, di mana 3 variabel bebas X1, X2, dan X3, dan 1 variabel Y ya. Jadi untuk X1 disiplin belajar, X2 lingkungan belajar, X3 sarana prasarana, dan variabel prestasi belajar untuk variabel Y-nya. Oke teman-teman, jadi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS, maka kita tentukan dulu atau kita rumuskan hipotesis penelitiannya. Jadi catatan penting di sini ya, dalam melakukan pengujian hipotesis kita harus memperhatikan apakah hipotesis yang kita rumuskan masuk dalam kategori uji satu arah atau masuk dalam kategori uji dua arah. Nah, ini penting diketahui ya agar kita tidak salah dalam menentukan nilai T-tabel dan F-tabelnya nanti. Oke, sekedar informasi teman-teman, jadi uji satu arah, uji hipotesis satu arah itu digunakan apabila hipotesis yang kita rumuskan sudah memiliki arah yang jelas positif atau negatifnya. Sementara untuk kategori uji hipotesis dua arah itu digunakan jika hipotesis yang kita rumuskan belum jelas arah positif atau negatifnya. Contoh hipotesis yang saya rumuskan di sini ya. Untuk hipotesis pertama terdapat pengaruh disiplin belajar X1 terhadap prestasi belajar. Jadi teman-teman, ini merupakan hipotesis uji dua arah ya. Karena arahnya belum jelas apakah dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Ya teman-teman ya, jadi harus diperhatikan di sini. Oke, selanjutnya setelah kita merumuskan hipotesis penelitiannya, kita tentukan tingkat kepercayaannya. Di sini saya gunakan 95% atau A-nya itu adalah 0,05 atau 5% ya. Oke, selanjutnya kita lakukan analisis regresi menggunakan program SPSS. Jadi kita buka aplikasi SPSS-nya ya. Nah, seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Selanjutnya kita klik pada variabel view.
Ya, di sini ada data view dan variable view. Kita klik variable view. Lalu pada kolom name-nya ini kita ketikkan X1. Lalu di bawahnya X2, X3, karena kita menggunakan 4 variabel ya. Untuk 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Lalu terakhir adalah Y. Selanjutnya untuk desimalnya ini kita beri angka 0 saja ya, karena dalam data yang kita gunakan itu tidak menggunakan angka desimal ya. Kita beri 0 saja. Lalu pada label kita ketikkan saja. Untuk X1 kita ketikkan nama variabelnya. Contoh ya, untuk X1 adalah disiplin belajar. Jadi kita ketikkan disiplin belajar ya. Lalu untuk X2 dan seterusnya itu adalah lingkungan belajar, sarana prasarana, dan prestasi belajar. X2 adalah lingkungan belajar. Oke, jika sudah, yang kolom lainnya kita biarkan saja default ya. Tidak perlu dirubah apa-apa. Selanjutnya kita klik pada data view. Nah, pada data view ini di bagian atas teman-teman perhatikan ada nama variabel ya, X1, X2, X3 dan Y. Selanjutnya kita klik ulang data di Excel tadi. Kita akan pindahkan data ini ke program SPSS. Jadi kita copy seperti ini secara keseluruhan, hanya angkanya saja ya, variabelnya tidak perlu. Kita copy seperti ini, kita scroll ke bawah. Di sini saya menggunakan 35 sampel penelitian ya. Setelah itu kita Ctrl C ya, atau bisa juga kita klik kanan baru terus kita copy. Selanjutnya kita masuk pada program SPSS-nya. Kita klik di nomor pertama ini ya, pada variabel X1, lalu kita Ctrl V atau kita klik kanan lalu paste. Kita Ctrl V saja ya. Oke teman-teman, di sini datanya sudah masuk ya di program SPSS-nya. Kita scroll ke bawah, kita pastikan apakah datanya sudah betul 35, ini betul ya. Oke, langkah selanjutnya jika datanya sudah kita pindahkan di program SPSS-nya, selanjutnya kita analisis. Caranya klik analyze, lalu pilih regression, klik linear ya, klik linear. Lalu kita blok variabel X1 sampai variabel X3. Caranya kita tekan shift pada keyboard ya. Tekan shift pada keyboard lalu arah panah ke bawah. Nah, seperti ini hingga terblok semuanya. Lalu kita pindahkan ke kolom independen, karena ini merupakan variabel independen atau variabel bebas. Kita pindahkan seperti ini. Lalu untuk prestasi belajar kita pindahkan di kolom dependen ya, sini. Kita klik ini. Selanjutnya tinggal kita klik OK, teman-teman ya. Kita klik OK. Oke, maka di sini outputnya akan muncul ya. Ini adalah output dari uji regresi linear berganda. Ini teman-teman ada 3 output yang dikeluarkan di sini. Yang pertama adalah model summary, ANOVA, dan koefisien. Oke, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil dari analisis regresi linear berganda ini. Jadi, sebelum kita melakukan interpretasi atau menjelaskan hasil daripada analisis regresi linear berganda yang baru kita lakukan, jadi dasar pengambilan keputusan untuk uji T itu adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, jadi nilai signifikansi hitung ya, atau nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Lalu sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi untuk mencari nilai T tabel adalah T sama dengan A titik koma N min K atau 5% titik koma. Jadi 5% ini adalah taraf signifikansi yang kita tetapkan ya. Titik koma 35 dikurang 4. Jadi 35 ini merupakan data yang kita miliki ya, atau sampel yang kita miliki dalam penelitian. Sementara angka 4 ini adalah banyaknya variabel yang kita gunakan dalam penelitian. Jadi karena di sini kita menggunakan 4 variabel ini ya teman-teman, di mana terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Jadi ini ya 4 variabel, jadi 35 dikurang 4. Untuk nilai T tabelnya dengan taraf signifikansi 0,05 pada angka atau nomor yang ke-31 itu diperoleh nilai T tabel 2,0395. Nanti sebentar kita akan tunjukkan bagaimana cara membaca nilai T tabel ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada dasar pengambilan keputusan untuk uji F. Jadi kurang lebih sama seperti uji T ya, hanya saja yang membedakan uji T adalah uji parsial atau sendiri-sendiri, sementara uji F adalah uji simultan atau secara serempak ya. Jadi dasar pengambilan keputusan untuk uji F, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke teman-teman ya. Jadi untuk menentukan nilai F tabel, itu F sama dengan N titik koma N min K. Nanti sebentar akan ditunjukkan cara membaca F tabel ya. Jadi K-nya ini adalah 3 pada nomor yang ke-31. Jadi 31 ini seperti tadi ya, 35 dikurang 4. Jadi diperolehlah nilai F tabelnya adalah 2,90. Oke teman-teman, jadi kita kembali ke pembahasan. Kita kembali ke output regresi yang baru saja kita lakukan ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita akan membahas atau menginterpretasikan hasil dari koefisien ini. Jadi hasil koefisien ini saya pindahkan ke sini ya, untuk lebih memudahkan teman-teman memahami atau menjelaskan hasil dari analisis regresi yang baru saja dilakukan. Jadi pada hasil koefisien ini teman-teman berfokus pada ini ya, yang sudah saya beri tanda warna merah ini, warna merah marun. Pada kolom B ini, di situ tertulis konstan itu nilainya 35,554, sementara nilai disiplin belajar atau X1 itu adalah 0,173. Jadi untuk hasil koefisien pada analisis regresi linear berganda, nolnya itu tidak ditulis ya. Jadi hanya 0,173. Oke teman-teman ya. Sementara untuk nilai lingkungan belajar atau X2 itu adalah 0,130 dan nilai sarana prasarana atau X3-nya adalah 0,290. Oke teman-teman, jadi berdasarkan output koefisien di atas ini, jadi dapat kita rumuskan persamaan regresinya seperti ini. Y sama dengan 35,554 ditambah 0,173, jadi ini ya nilai disiplin belajar atau X1, lalu ditambah ini merupakan karena plus di sini ya, jadi kita tulis tambah. Namun jika hasil koefisien regresinya adalah minus, maka di sini kita ketikkan kurang ya. Teman-teman jelas ya. Lalu ditambah 0,130 atau X2, jadi nilai lingkungan belajar ya. Ditambah lagi 0,290 atau X3, yaitu sarana prasarana. Jadi model persamaan regresi berganda tersebut bermakna yang pertama, nilai konstan adalah
35,554, artinya apabila disiplin belajar, lingkungan belajar, dan sarana prasarana adalah 0 atau tetap, maka nilai prestasi belajar siswa itu sebesar 33,554. Oke teman-teman ya. Jadi cara menjelaskan konstanta atau nilai A-nya itu seperti itu. Lalu yang kedua adalah koefisien arah regresi B1X1 adalah 0,173. Artinya, apabila disiplin belajar meningkat satu satuan, maka prestasi belajar siswa juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,173. Jadi gitu ya, karena arahnya positif, maka prestasi belajar juga akan mengalami peningkatan ya. Sementara untuk koefisien regresi B2X2 atau lingkungan belajar, itu adalah 0,130, artinya apabila lingkungan belajar meningkat satu satuan, maka prestasi belajar siswa juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,130. Lalu untuk arah regresi B3X3 itu adalah 0,290, artinya apabila sarana prasarana meningkat satu satuan, maka prestasi belajar siswa juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,290. Oke teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti itu cara menjelaskan hasil atau tabel koefisien ini ya. Selanjutnya kita melangkah pada cara menginterpretasikan atau menjelaskan hasil dari pengujian hipotesis secara parsial atau uji T. Jadi teman-teman, cara menjelaskan hasil uji T ini kita berfokus pada ini ya, yang saya sudah beri tanda warna merah ini. Jadi di sini kolom ini adalah T hitung. Jadi nilai T hitung ini ya. Sementara di sini kolom ini adalah nilai signifikansinya. Oke, teman-teman. Jadi cara menjelaskannya adalah seperti ini ya. Untuk pengujian hipotesis pertama atau H1, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,040. Ini ya, nilai signifikansi itu yang diperoleh. Ini teman-teman ya. 0,040 itu lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T hitung adalah 2141 lebih besar dari nilai T tabelnya, yaitu 2,039. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Oke teman-teman ya, jadi dari mana diperoleh nilai T tabel ini 2,039? Jadi cara membacanya seperti ini ya teman-teman. Saya tunjukkan nilai T tabelnya. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, nilai T tabel itu rumusnya adalah DF sama dengan N min K. Karena sampel yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah 35, sementara K atau variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini baik variabel bebas maupun variabel terikatnya adalah 4. Jadi N min K itu, jadi 35 dikurang 4 adalah 31. Ya, ini teman-teman ya. 31. Sementara saya perbesar ya teman-teman supaya lebih jelas cara membaca atau menentukan T tabelnya. Jadi pada bagian atas ini teman-teman, ini adalah uji hipotesis satu arah seperti yang baru saya jelaskan tadi ya. Sementara angka di bawahnya ini adalah digunakan untuk uji hipotesis dua arah. Nah, karena dalam penelitian ini kita menggunakan hipotesis uji dua arah, jadi kita gunakan angka yang di bawahnya ini 0,050 ya. Jadi nilai T tabel pada taraf signifikansi 5% atau 0,050 pada angka yang ke 31. Ini teman-teman. Itu nilainya adalah 2,03951. Oke teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya cara membaca T tabelnya. Jadi tinggal kita pindahkan saja ini, kita pindahkan ke sini di sini ya.
Jadi nilai tabelnya adalah 2,039. Oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah pada pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,391. Ini ya teman-teman, 0,391 lebih besar daripada antara signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05, dan nilai T hitungnya diperoleh 0,870 lebih kecil dari nilai T tabel, yaitu 2,039, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y, atau tidak terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar. Oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah pada pengujian hipotesis ketiga atau H3 ya. Jadi diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,059 lebih besar dari nilai signifikansi yang kita tetapkan ya, yaitu 0,05, dan nilai T hitung adalah sebesar 1,963. Ini nilai T hitungnya ya, 1963, lebih kecil dari T tabel yang kita peroleh, yaitu 2,039, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel X3 terhadap Y. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara menjelaskan hasil dari uji T atau uji secara parsial. Oke, selanjutnya kita melangkah pada pengujian hipotesis secara simultan atau secara bersama-sama. Jadi yang digunakan dalam pengujian secara simultan atau UJF itu adalah tabel ANOVA. Ini teman-teman ya, tabel ANOVA ini kita pindahkan saja ke sini agar lebih mudah dipahami. Jadi cara menjelaskan atau melihat nilai UJF itu adalah di bagian ini ya teman-teman, yang ditanda ini. Jadi ini adalah nilai F hitung, dan di sini adalah nilai signifikansi hitung. Oke, jadi untuk menjelaskannya kurang lebih seperti ini ya. Ini merupakan pengujian hipotesis keempat ya, atau H4. Jadi berdasarkan output SPSS tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang kita tentukan, yaitu 0,05, dan atau nilai F hitung ini ya 20,659 lebih besar dari F tabel atau nilai F tabel, yaitu 2,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Oke teman-teman, jadi nilai F tabel ini diperoleh seperti ini caranya ya. Kita buka dulu untuk nilai F tabel. Jadi kita perbesar seperti ini. Jadi ini adalah nilai distribusi F untuk probability 0,05. Ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk menentukan nilai F tabelnya ini ada dua hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, kita akan mencari untuk DF untuk penyebut N2. Jadi rumusnya itu adalah DF N2 sama dengan N min K. Dan kita akan mencari DF untuk pembilang atau N1-nya. Jadi rumusnya itu DF N1 sama dengan K dikurang 1. Yang pertama kita akan mencari dulu untuk DF N2. Jadi N ini adalah jumlah sampel yang kita gunakan dalam penelitian ya. Karena N-nya adalah 35, jadi 35 dikurang K. K ini adalah variabel yang kita gunakan dalam penelitian karena ada 4 variabel ya. 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Jadi 35 dikurang 4 itu hasilnya 31. Jadi nanti sebentar kita akan mencari nomor ke-31 ya pada bagian vertikal ke bawah ini. Lalu untuk DF untuk pembilang N1 rumusnya adalah K dikurang 1.
K ini adalah banyaknya variabel yang kita gunakan ya. Jadi 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi nilai F tabel pada angka ketiga yang ini dengan nomor yang ke-31. Ini diperolehlah hasilnya 2,91. Ini ya teman-teman. 2,91. Jadi nilai F tabel dalam penelitian ini adalah 2,91. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan output koefisien determinasi. Jadi, untuk output koefisien determinasi kita gunakan adalah model summary. Ini ya. Koefisien determinasi itu dilihat pada nilai R-square. Ini ya yang diberi tanda merah ini teman-teman ya. Jadi nilainya itu adalah 0,667. Jadi untuk menginterpretasikannya seperti ini ya. Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0,667. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 66,7%. Sementara sisanya adalah sebesar 33,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara melakukan uji regresi linear berganda pada SPSS beserta cara menjelaskannya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.